Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah kita hari ini mengawali kuliah kita tafsir ahkam ya. Sekali lagi mengawali kuliah kita tafsir ahkam. Mari kita awal dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Eh, saya share ya. Kita materi kuliah kita ini ini ya. Jadi kita ada 14 kali tatap muka ya. 14 kali tatap muka nanti ada UTS, ada 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sesudah UTS. Yang kita bahas, yang kita diskusikan bersama adalah tafsir tentang landasan toharoh, kemudian tafsir tentang wudhu, mandi jinabat, dan kemudian menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, memegang Al-Quran, kemudian tujuan sholat, waktu sholat, kemudian sholat dalam perjalanan, kemudian sholat Jumat, kemudian landas hukum berpuasa, puasa wajib, puasa Ramadan, kemudian qadha, puasa, landasan tentang zakat, kemudian mustahik, landasan tentang hukum haji, dan ketentuan ibadah haji. Ini yang akan kita bahas. Kemudian nanti kalau masih ada waktu nanti kita lanjutkan karena untuk perkuliahan ini tafsirnya jadi satu. Sekali lagi tafsirnya jadi satu. Di ini di ini juga ini nanti kita akan mendiskusikan tentang ayat berniaga ketika haji, ayat ayat tentang makanan, kemudian ayat tentang haji, qardul hasan, kemudian tentang berdagang ketika haji, kemudian berinfak, larangan memakan riba, kemudian tentang hutang piutang, di mencatat hutang, masa menyusui, kemudian memakan harta anak yatim, kemudian menepati janji, harta perdagangan dan sebagainya. Ini nanti yang akan kita bahas. Hari ini kita akan bahas tentang toharoh ya. Bahas tentang toharoh. Saya share ya. Hmm. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 dan Al-Muddatsir ayat 1 sampai 4. Di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 ini tentang toharoh bagi perempuan. Al-Baqarah ayat 222 ini tentang menstruasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid
wala taqrabuhunna hatta yadhur fa idza tadahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini menyatakan tentang menstruasi ketika mereka bertanya kepada Muhammad wa yas'alunaka ketika mereka bertanya kepada Muhammad anal mahid tentang haidah tentang haid kul katakanlah huwa adza bahwa haid itu adalah suatu kotoran fa'tazilun nisa maka jauhilah dari pada wanita fil mahidi ketika di waktu menstruasi wala taqrabuhunna dan jangan engkau dekatinya hatta yadhur sebelum dia sebelum mereka suci faida tatoharna dan ketika wanita-wanita itu telah suci fa'tuhunna maka datangilah wanita-wanita itu min haitsu amarakumullah dari arah yang Allah perintahkan kepadamu innallaha yuhibbut tawwabin sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat wa yuhibbul mutatahhirin dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di dalam Mukhtasar Fit Tafsir disebutkan wa yas'aluka ashabuka dan sahabat-sahabatmu itu telah bertanya kepadamu ya ayyuhan nabi wahai nabi anil mahid tentang mahid maka di situ Allah memberikan jawaban supaya Rasulullah menjawab dengan jawaban wahwa hali utawi mahid iku damun tabi'i darah yang keluar seperti biasa ya haruju min rahimil mar'ah yang keluar dari rahim perempuan fi auqatil mahsusah pada waktu yang sudah ditentukan waktu yang khusus ini berarti membantah dogma stigma yang berlaku di kalangan Arab jahiliyah ketika itu bahwa ini telah ketika perempuan ini telah menstruasi maka itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat kotor sehingga kalau kita buka di Rohikul Mahtum Mubarak Furi tentang tradisi kebiasaan model orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang itu ketika perempuan sedang menstruasi itu betul-betul dipasung. Ada yang dipasung, ada yang dipasung, ada yang dikucilkan, yang intinya dianggap bahwa perempuan yang sedang menstruasi itu adalah sosok yang sangat menjijikkan dan sangat kotor. Sehingga seakan-akan membawa penyakit yang menular begitu. Dan inilah yang kemudian sebagai jawaban bahwa perempuan yang sedang menstruasi itu adalah keluar darah yang biasa aja. Yang itu secara rutin keluar dari rahim perempuan pada waktu yang sudah ditentukan. Waktu di mana? Ketika terjadi ovulasi. Jadi sel telur yang dari indung telur itu bergerak sampai ke rahim, sampai kemudian telur itu lama-lama kemudian sampai matang, setelah matang pecah. Pecahnya telur itulah yang kemudian keluar darah dan itu makanya disebut dengan wahwa damun tabi'i darah yang biasa yakhruju min rahim yang keluar dari rahim perempuan pada waktu yang sudah ditentukan. Dan itu adalah merupakan jawaban yang perlu diberikan kepada sahabat-sahabat perempuan. Kul mujiban yahum. Katakanlah sebagai jawaban pada mereka. Al-haidu utawi haid iku adza adalah kotoran lirijal bagi perempuan wal mar'ah dan seorang perempuan. Dan di situ bukan dijauhkan fisiknya,
bukan dijauhkan orangnya, bukan dikucilkan, bukan dipisah rumahnya, apalagi sampai dipasung. Itu mengandung fajtanibul jima'an nisa. Fajtanibu jima'an nisa. Yang diperintahkan adalah menjauh untuk tidak disetubui. Untuk di, untuk menjauhi untuk tidak digauli, tidak disetubui fi waktihi pada waktu menstruasi itu. Dan di situ mengandung maksud wala taqrabuh nabil wati dan jauh dan janganlah kamu dekati dengan persetubuhan hatta yang qati uddam hingga darah itu sudah berhenti anhuna dari perempuan itu dan wayatataharna minhu dan suci dari menstruasi belum mensucikan dari menstruasi itu dengan mandi. Inilah yang kemudian menimbulkan beberapa tafsir bahwa ketika perempuan telah menstruasi, kalau ulama-ulama Syafi'iyah baru boleh dikumpuli perempuan yang menstruasi itu berhenti betul dan setelah itu mandi. Jadi sebelum mandi tidak boleh dikumpuli. Tapi menurut ulama-ulama Hanafiyah, selama itu tidak keluar darahnya atau darahnya sudah tidak keluar, walaupun belum mandi, boleh dikumpuli. Maka ini menisan aduse begitu, menisan mandi ini. Mandi habis bersetubuh, mandi sekaligus mandi jinabatnya menstruasi. Tapi kalau menurut ulama-ulama Syafi'iyah, sebelum mandi tidak boleh dikumpuli. Faida in qata'a dan apabila telah putus apa darahnya haruna minhu dan telah bersesuci fajami'uhunna maka setubuhilah gaulilah perempuan itu ala wajhi dengan cara alladzi abahalakum dengan cara yang dibolehkan atas kamu semua tahiratun fi kubulihim dan maksudnya adalah jimaklah dari arah yang dibolehkan yaitu mengumpuli dari kubulnya. Tidak boleh mengumpuli dari duburnya. Berarti tidak boleh dimasuki ke duburnya. Tapi ke kubulnya atau lubang yang ada di bawah saluran kencing itu. Namanya fars. Innallah yuhibbul mukathirun taubah dan sesungguhnya Allah menyukai orang yang banyak-banyak bertaubat aminal ma'asi. Maksudnya barangkali pernah melakukan hal-hal yang maksiat yang tidak sesuai dengan wajhil abahalakum yang tidak sesuai dengan cara yang dibolehkan dan itu sudah berlanjut di masa lampau terutama di masa sebelum Islam datang dan telah melakukan seperti itu maka bertaubatlah namanya bertaubat itu tidak pernah mengulang lagi. Orang bertobat itu tidak pernah mengulang lagi. Dan itu Allah menyukai orang yang bertaubat. Wambalighina fit thaharati minal akhbas dan sampailah untuk bersuci dari kotoran-kotoran itu. Ini terkait dengan itu. Kemudian Al-Quran surah Al-Mudathir. Al-Quran surah Al-Mudathir ini adalah ayat yang turun kedua setelah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, sebentar ya, Pak dulu. Ya. Coba seluruhnya dibuka. Seluruhnya dibuka kameranya. Mas Reza itu tidak ada ya. Fa ini siapa? Fa ini.
Mas Reza mulai isu sampai Yahmene nenggone kamar iki koyo andi-andi lumut iki. Mosok mari kuliah turu maneh ngene iku. Enak ya kuliah Zoom ngene iki ya. Fai ini siapa ya Fai ini? Yang Fai ini siapa ini? Staf, Pak, staf. Ampun, Bapak Oh, staf setap. saya. Staf. Oh, setap. Oke. Mbak Aza dibuka tak screenshotnya. Mbak Aza. Mbak Aza. Oke. Tak screenshot ya Mbak Aza ya. Mm-mm. Oke. Jadi itu ya, kenapa perempuan itu menstruasi? Kesimpul jawabannya, jika tidak ada menstruasi, maka tidak ada kehidupan. Tidak ada keturunan karena lewat menstruasi itu akan dapat dikenal di mana masa subur dan masa tidak subur. Perjalanan indung telur yang lama-lama kemudian telurnya mateng 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 pecah, pecah itu kemudian wujudnya akan keluar darah menstruasi, darah haid. Makanya tidak benar jika kemudian perempuan yang menstruasi itu dianggap orang yang membawa penyakit menular atau membawa aib yang besar karena itu adalah bagian dari kudroh. Kudroh inilah yang kemudian sebetulnya dalam dalam literasi emansipasi wanita atau kesetaraan gender sesungguhnya hak-hak laki-laki dan perempuan, kewajiban laki-laki dan perempuan itu sama. Kalau ada laki-laki membetulkan genting, perempuan juga harus bisa membetulkan genting begitu. Kalau perempuan masak, laki-laki itu juga wajib bisa masak. Sehingga kalau istrinya tidak bisa masak, ya masak sendiri. Dan itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan termasuk pekerjaan. Kalau laki-laki bisa jadi polisi, perempuan juga bisa jadi polisi. Laki-laki bisa jadi dokter, perempuan juga bisa jadi dokter. Laki-laki tukang ojek, perempuan juga bisa jadi tukang ojek. Laki-laki tukang pijet, perempuan juga bisa jadi tukang pijet. Sama. Yang membedakan adalah faktor biologis itu. Kalau perempuan itu menstruasi, laki-laki tidak bisa menstruasi. Hanya itu kodrat itu. Kalau perempuan punya rahim, laki-laki tidak punya rahim. Hanya itu yang membedakan. Yang lainnya semua laki-laki dan perempuan punya hak yang sama di dalam rangka apa? Mengekspresikan diri dan memanfaatkan, mengoptimalkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk kemanusiaan, untuk kehidupan dan untuk keduniaan ini. Itu kemudian kita lanjut ya. Kita lanjutkan terkait dengan Al-Quran Surah Al-Muddatsir satu sampai ayat 1 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ayat ini turun setelah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama, Rasulullah vakum beberapa bulan dan tidak kunjung kemudian mengajak dakwah, maka turun ayat ini. Hai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah lalu beri peringatan. Bangunlah dan berdakwahlah. Bangunlah dan ajaklah orang-orang Arab jahiliyah untuk menuju kebaikan. Warabbaka fakabir, dan kepada Tuhanmu engkau agungkan. Bertakbirlah kepada Tuhanmu. Wasiyabaka fatohir, dan untuk pakaianmu sucikanlah. Nah, maksud ini adalah di dalam Mukhtasar fit Tafsir, ya ayyuhal muddatsir ya ayyuhal mutaghasyi bahu bisyabahu bisyabihi, wahai orang-orang yang berselimut dengan selimutnya, yaitu Nabi. Jadi Nabi itu bersembunyi di balik selimutnya selama beberapa. Nah, maka kemudian diperintahkan in hadza wa khawifa min adzabillah. Maka bangkitlah dan berilah peringatan orang-orang itu dari
ancaman siksa Allah. Karena orang Arab jahiliyah itu masih menjalankan kehidupan yang jahiliyah. Kehidupan yang jahiliyah adalah kehidupan yang mendatangkan murka Allah. Untuk apa diperingatkan? Untuk berhenti berbuat jahiliyah. Orang Arab jahiliyah itu bukan bodoh, bukan bodoh pengetahuannya, tapi bodoh akhlaknya. Makanya Rasulullah menyatakan, bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka inilah yang kemudian untuk dikasih perintah oleh Allah untuk apa? Untuk mengingatkan mereka bahwa hidup di dunia ini ada batas akhirnya dan akan dipertanggungjawabkan. Dan siapapun yang meninggal dengan akhir yang buruk akan mendapatkan azab Allah, siksa Allah. Karena itu, wa'azim rabbaka dan agungkanlah Tuhanmu, mengagungkan Allah dengan apa? Fakabbir, bertakbir. Bertakbir itu adalah dengan apa? Sholat. Warabbaka fakabbir dan untuk Tuhanmu bertakbirlah, agungkanlah. Di awal apa? Ibadah yang diawali dengan takbir itu apa? Sholat. Ibadah yang diawali dengan takbir adalah sholat. Bukan melempar bom molotov ke fasilitas umum, bukan merusak, kemudian Allahu Akbar perwok gitu. Allahu Akbar cerot begitu. Itu salah kaprah itu. Padahal seorang muslim itu adalah man salima muslima milisan wayati. Orang yang dikatakan muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari lidah dan perbuatannya. Lah, warabbaka fakabir ya mengawali dengan takbir ya sholat. Lah sebelum sholat baka fatahir maka sucikanlah pakaianmu. Bersihkanlah pakaianmu. Berarti pakaian itu harus bersih suci. Nah, di Mukhtasar Fit Tafsir disebutkan watahir nafsaka minal dzunub, bersihkan jiwamu dari dosa, wathiyabaka minan najasat, dan pakaianmu dari najis. Berarti wathiyabaka fatahir itu bahwa di dalam diri ini ada dosa-dosa, bersihkan dengan taubat. Di pakaian ini ada kotoran-kotoran yang bernajis dibersihkan dengan toharoh. Dibersihkan dengan konsep toharoh. Maka konsep toharoh itu najis kan ada berapa, Mbak? Ada berapa, Mas? Najis itu. Tiga, Ada Pak. tiga. Apa najisnya? Tiga itu. Najis mukhofafa, najis mutawasito, najis muhalado. Hadis mukhafafah itu najis apa? Mutawasito, Ya. Hadis mukhafafah itu najis yang bagaimana? najisnya air kencingnya seorang bayi laki-laki yang masih berumur sekitar 4 bulan atau berapa bulan, Pak? Lupa, Pak, saya, Oh, Pak. 4 bulan. Umur di bawah 2 tahun. Ketentuannya belum makan apa-apa kecuali ASI. Ya, jadi bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Apa itu ASI? Apa Mas Novel ASI itu? Air susu, Asi, air susu ibu, Pak. air susu ibu. Kalau ASU, Asu. Asu itu ya, bahasa Jawanya hewan, Pak. air susu unta, Oh, air susu unta. ya. ASIP, apa itu? Air susu sapi. Berarti najis mukhafafah itu najis dari air kencing bayi laki-laki kurang dari 2 tahun yang hanya minum ASI tok, tidak ditambah sufor. Kalau sufor begitu lahir langsung dititipkan sapi, itu najisnya bukan mukhafafah. Begitu lahir langsung dititipkan unta, ibunya tidak mau menyusui karena takut susunya itu akan berubah. Padahal perempuan yang melahirkan itu kan langsung membesar susunya kan? Karena itu terisi
air susu kan, dan kemudian tidak mau menyusui anaknya, tapi kemudian diserahkan ke unta, ke sapi, ke susu formula, maka itu air kencingnya bukan mukhafafah lagi. Jadi ketentuan najis mukhafafah adalah air kencing bayi kurang dari 2 bulan, kurang dari 2 tahun yang hanya minum ASI tok. Makanya ini untuk saudara, untuk Mbak Azza, Mbak Juliana, Bismillah ya Mbak ya. Nanti begitu punya anak, jangan dititipkan sapi apalagi, jangan dikasih susu formula kalau karena penting apa? Memberikan ASI eksklusif, air susu ibu eksklusif. ASI eksklusif itu adalah memberikan air susu ibu dari 0 sampai 6 bulan. Dan begitu lahir jangan dikasih susu formula. Karena air susu ibu itu adalah makanan yang sangat lezat dan bergizi. Yang selalu steril. Tidak perlu manasi kalau mau menyusui kan. Tidak perlu manasi kan. Iya betul ya Mbak Alvin ya. Kalau menyusui tidak perlu dipanasi ya kalau mau menyusui itu ya. Jadi langsung praktis, langsung tinggal keluarkan pecodot begitu langsung tinggal. Dan itu kalau anak, kalau bayi dikasih air susu ibu sampai 6 bulan, itu daya tahan tubuhnya lebih bagus daripada anak yang tidak dikasih air susu ibu. Dan kenapa disebut dengan eksklusif, ASI eksklusif itu adalah mengandung berbagai macam unsur yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Tuh, air susu ibu. Kemudian yang kedua, najis mukhaf mukhafafah, mutawasitoh. Apa itu najis mutawasitoh? Najis yang selain kencing bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun dan selain najis mugholadhoh. Apa itu najis mugholadhoh? Najis yang dikeluarkan dari anjing dan babi berserta anak turunnya. Nah, kalau selain itu berarti apa saja? Apa saja? Kencing bayi perempuan, kencing manusia, kencing hewan, kotoran, kotoran-kotoran dan sebagainya. Tapi khusus untuk kotoran, tahu kotoran? Kotoran binatang yang halal dimakan. Apa yang halal dimakan itu? Binatang yang halal dimakan itu apa? Sapi, kambing, Apa? sapi, kambing, ayam, Ya, sapi, kambing, kambing, ayam, onta, bebek, ya, bebek, mentok, burung. bumbuyu, Nah, itu termasuk binatang yang halal dimakan. Maka menurut ulama-ulama Malikiyah, maka kotoran binatang yang halal dimakan itu tidak najis. Jadi menurut ulama-ulama Maliki, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran unta, ayam, burung itu tidak najis, tapi kotor. Tapi kalau menurut ulama-ulama Syafi'iyah, itu najis. Dan najisnya adalah najis mutawasitoh. Kalau najis mutawasitoh itu ada 4 unsur yang harus dihilangkan. Apa itu? Pertama, zatnya. Misalkan ada telek lantung. Apa telek lantung? Apa Mbak Juliana telek lantung itu Mbak Azza? Telek lantung itu apa? apa ya? Teleknya Kotoran, ayam yang apa? Yang warna coklat kayak gelali itu loh.
Iya, Kayak kopiku enggak. itu loh. Ya, kotoran ayam yang kayak kopiku itu loh. Kayak permen kopiku yang coklat itu. Itu nama lantung. Baunya beda itu sama telek biasa itu. Karena saya pernah memegang telek begitu baunya dikasih sabun berkali-kali masih bau itu. Berarti itu ayam mencret itu. Lah itu menghilangkannya ada 4 unsur apa? Zatnya, yang kedua Baunya. warnanya, yang ketiga baunya, yang keempat rasanya. Ya, ada 4+1. Yang menurut ulama-ulama Syafi'iyah hukumnya apa? Kalau ada baju kena telek lantung, maka bersihkan teleknya, hilangkan warnanya. Kalau telek lantung kan kekuning-kuningan, hilangkan baunya dan hilangkan rasanya. Jadi kalau ada kena begitu dibersihkan dulu, jangan dikasih air. Kalau dikasih air najisnya kemana-mana. Jadi ditimpal dulu. Apa? Gimana? Ditimpal dulu. Setelah ditimpal, baru kemudian dilokalisir. Di sekitar yang kena kotoran itu dibersihkan dengan air. Dilihat warnanya hilang enggak, masih ada enggak. Kalau sudah hilang, kemudian udah lanjut keduanya baunya. Kemudian dihilangkan di bau, masih basin enggak, masih bau enggak. Kalau masih bau teruskan sampai hilang baunya. Kemudian rasa didilat. Lah, begitu biasanya rasanya sepet. Kalau masih sepet, wah ini masih, kalau masih sepet berarti masih najis. Jadi ada 4 unsur, zatnya, bendanya, warnanya, baunya, kemudian rasanya. Yang terakhir hukumnya. Bagaimana hukumnya supaya suci? Misalkan Mbak Zuliana ini sedang punya anak kecil dan namanya anak kecil itu kan ngompal ngompol ngompal ngompol ngompal ngompol begitu kan? Lah bagaimana kalau bapaknya yang ngompol? Lah ini kemudian membersihkan ya jam 4 itu. Tapi di hukumnya, maka tentu hukumnya yang najis harus didatangi dengan yang suci. Misalkan airnya di sumur atau di keran. Dulu mana antara air dengan cucian, Mbak Juliana? Kalau nyuci dulu mana? Yang ditaruh di bak itu airnya dulu atau cuciannya dulu, Mbak Aza? Cuciannya dulu. Ya cuciannya dulu. Jadi 4 unsur tadi sudah hilang, semuanya sudah dilokalisir semua, baru setelah itu ditaruh di bak disucikan. Maka kemudian setelah ditaruh di bak, baru disiram dengan air yang suci. Berarti ba- benda yang najis, kemudian didatangi yang suci, yang najis akan ikut suci. Beda cerita jikalau barang suci dimasuki benda yang secara hukum najis, maka air itu ikut najis sehingga mutanajis, air yang najis itu tidak bisa untuk mensucikan. Beda cerita dengan air satu kolam. Jadi langsung dibersihkan di kolam atau satu air di laut atau air di sungai. Orang nyuci babat itu kan langsung di sungai mengalir itu. Tapi kalau menggunakan pendapatnya ulama ulama Malikiyah, walaupun babat itu masih ada ampas-ampasnya itu, tidak apa-apa. Makanya kemarin coba dilihat kebiasaan orang primitif Afrika. Jadi ada babat, masih ada teletongnya, tahu teletong? Teletong itu apa? Kotoran binatang masih ada teletongnya, kemudian di diiris-iris itu digigit, tak lihat di YouTube itu masih ada teletongnya. Kalau kemudian ini pakai pendapatnya Imam Maliki nggak apa-apa karena teletong itu tidak najis.
Teledong itu tidak najis tapi kotor. Nah, nah, inilah yang disebut dengan wasiyabaka fatohir. Berarti ini mengandung dua makna. Yang pertama, bahwa di dalam diri ini ada dosa, harus dibersihkan dengan taubat. Di pakaian ini ada najis, harus dibersihkan dengan mensucikannya. Dibersihkan dengan mensucikannya. Itu. Ada lagi yang ditanyakan? Rupa-rupanya sudah hampir habis ya. Sudah Pak, kelebihan. Ya, mau ada tanya. ya ada yang ditanyakan? Ah, kalau misalnya ada Hmm, makanan daging, ada darahnya. Terus hmm, kalau dari Imam Syafi'i kan darah termasuk najis mutawasitoh. hmm. Eh, nggak boleh kan, harus dibersihkan dulu. Kalau misalnya makanan itu dikonsumsi, jatuhnya jadi haram atau gimana, Pak? Ah, bagaimana dengan daging? Daging itu sebetulnya di daging itu ada darahnya. Maka daging dari binatang yang disembelih, sekali lagi, daging dari binatang yang disembelih, maka tidak perlu mencuci daging itu sampai tidak keluar merahnya. Karena sampai kapanpun daging itu dibersihkan tetap merah. Maka darah yang menempel di daging itu termasuk darah yang dimakfu. Tidak ada masalah dan tidak perlu dibersihkan sampai sampai apa? Sampai jernih. Tidak perlu dibersihkan sampai jernih. Ya. Dan Mbak Juliana cukup membersihkan ya untuk menghilangkan najis hukmiyah aja ya. Jadi daging ditaruh di baskom, gerucuk sama air, udah. Kalaupun tuh ada kotoran, kotoran diambilkan. Kalau tidak ada kotoran ya langsung di apa? Langsung direbus, langsung direbus. Ada yang lain? Cukup ya? Cukup ya? Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian yang dapat kita sajikan, insya Allah pekan depan kita offline ya, offline. Jam ketiga sama jam kedua ya, jam Iya. 9.45. Sholat dulu, habis sholat kuliah lagi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.